Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Rahasia Blogger Channel. Nah, pada video kali ini Rahasia Blogger mau kasih materi tentang SEO off page buat pemula ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang udah subscribe ya udah pada tahu ya apa itu off page SEO. Nah, kali ini panduannya saya buat untuk pemula yang baru main-main blogger atau pengen kenal dunia SEO ya. Buat teman-teman juga yang udah subscribe bisa nyimak juga, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Jadi intinya dalam dunia blogging ya atau website secara keseluruhan dikenal dengan istilah SEO atau Search Engine Optimization. Nah, Search Engine Optimization ini intinya upaya pengoptimalan artikel atau website kita di search engine ya, seperti Google, Bing, dan Yandex. Yang paling utama sih Google ya, karena penggunanya jauh lebih banyak. Nah, di SEO sendiri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama SEO on page yang udah pernah saya jelasin ya sebelumnya, tuh 2 part ya yang video ini nih, teman-teman bisa lihat nanti. Dan SEO off page ya yang bakalan kita bahas pada hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi jangan lupa ya di subscribe dulu teman-teman. Oke. Ya, jadi SEO off page itu artinya segala sesuatu yang ada di luar dari kendali kita sendiri itu. Kalau misalnya SEO yang on page ini kan masih dalam cakupan kita, bisa kita kendalikan. Nah, sebaliknya kalau yang off page ini bisa sih kita kendalikan, cuma itu lebih ke dari faktor eksternal yang datang ke website kita. Ya, jadi seberapa penting udah jelas off page ini penting ya, maksudnya bukan rahasia lagi kalau penggunaan off page itu ya penting banget buat perkembangan website kita ya. Dampaknya pasti akan mendongkrak ranking artikel kita ke tempat terbaik, dan ujung-ujungnya kalau artikelnya banyak yang di halaman pertama itu kan dapat meningkatkan visibilitas dan meningkatkan visitor lah pastinya, karena artikel-artikel kita mudah ditemui. Kebanyakan yang saya lihat dari blogger pemula deh terutama, mereka itu fokus cuma nulis aja, yang penting nulis tanpa dia mikirin off page. Oke lah, dia udah paham on page nya, cuma kalau dia nggak pikirin off page rada kurang ini aja ya, bisa sih naik cuma kurang kurang bersinar lah istilahnya, kurang nampol kali ya. Nah, jadi teman-teman alangkah baiknya, namanya juga upaya pengoptimalan ya, dari dua sisi ini, baik on page dari off page ini perlu ditingkatkan. Nah, cakupan off page itu meliputi backlink, social signal, social fortress, business listing. Kita bahas satu-satu ya. Backlink pertama. Nah, backlink itu ya kayak channel inilah kebanyakan share backlinknya kan. Kenapa saya suka share ini ya, karena penting lah, menurut saya penting itu, biarpun sedikit efeknya, tapi kalau ditimbun pelan-pelan ya itu bakal kerasa di kemudian hari. Gampangnya kalau backlink yang berhasil tuh gini, misalnya kita tembak backlink ke homepage. Biasanya kalau kita nulis sesuatu ya yang pencariannya nggak begitu berat persaingannya, pas kita habis nulis, kita rilis gitu, kita publish artikel pertama ada di halaman 5 atau 6 ya. Nah, setelah udah dapat banyak backlink ya, ada banyak rujukan, itu nanti beberapa bulan kemudian dia enak deh ketahuan nulisnya. Misalnya di pencarian menengah aja ya, dia pas baru-baru nulis bisa udah di halaman 2, 3, atau bukannya nggak mungkin bisa masuk halaman pertama. Banyak kok yang kayak gitu. Karena apa? Authority-nya udah kuat, bukan DHPA ya, sekali lagi saya tekenin, bukan DHPA. Authority yang dianggap Google, patokannya nggak ada, udah itu ya. Karena metrik-metrik yang ada kayak Ahrefs atau Moz yang DHPA itu cuma sekedar ini aja ya, patokan komersial kalau kata saya sih. Alexa, Ahrefs atau si Moz ini DHPA itu patokan komersial, karena sejak PageRank hilang nggak ada lagi tuh metrik untuk mengukur kekuatan blog selain yang 3 itu. Mungkin kita bahas lain waktu ya. Intinya sih gitu, kalau authority-nya udah naik ya, udah kuat di mata Google ya itu tadi ciri-cirinya. Atau udah enak aja sih, kita udah nulis gampang halaman kedua, halaman ketiga tanpa perlu URL atau artikelnya di backlink lagi, karena kita udah banjirin homepage kita dengan backlink yang bagus.
itu. Dan backlink ini dibuat secara bertahap dan berkesinambungan, artinya nggak sekali backlink langsung kuat gitu ya, enggak gitu. Setahu saya perusahaan-perusahaan besar atau startup juga dia rutin ada budget backlinknya per bulan, dia buat apa ya, ngedongkrak terus backlinknya untuk menguatkan powernya dari hari ke hari gitu. Makanya di sini juga kan saya sering banget share backlink ya. Jadi buat teman-teman yang emang sulit untuk beli dapatin PBN dan lain-lain, ya bisa lah pakai backlink yang gratisan, kan banyak juga ya. Kalau kita mau gerilya backlink, cari-cari gitu, tanam aja sedikit-sedikit perlahan, nanti seiring berjalannya waktu, karena pertambahan umur blog juga nanti menguatkan authority juga ya. Biasanya di tahun kedua, tahun ketiga blog itu udah enak, apalagi dihantam sama backlink ya, wah bisa kuat juga lah itu. Nah backlink sendiri ini banyak jenisnya ya, ada yang kontekstual, profile, blog posting ya, atau Facebook, komentar, banyak macam-macam ya. Cuma yang paling populer, yang paling bagus sih emang dari ini ya, dari kayak content placement lah atau guest post sih sebenarnya di website yang hidup gitu. Misalnya teman-teman dapat rujukan secara alami dari portal-portal berita gitu, merujuk situs teman-teman. Nah itu bagus banget itu kalau dari media-media itu, karena umumnya media-media besar itu kan dia pemberitaannya sifatnya reportase ya, terus aktual dan trust lah, karena dia ada editornya gitu. Jadi Google menganggap portal-portal berita itu media yang bisa dipercaya, apalagi kalau dia udah tergabung sama institusi resmi ya. Backlink ini pun bisa didapat dengan cara misalnya kita tukeran dengan sesama blogger, misalnya kita ngepost di blognya mereka gitu, nanti kita kasih artikel gratis yang original, kita titipin link di situ, itu bisa. Itu cara yang bagus juga, termasuk backlink yang kualitasnya bagus juga. Kan kalau yang kita tahu selama ini PBN ya, PBN itu bagus sebenarnya. Ini kan satu, biaya pembuatannya mahal, dan kedua kita nggak tahu kualitas PBN itu bagaimana gitu kan. Kebanyakan kan yang dibeli expired domain, padahal yang dimaksud PBN yang bagus itu ya dari, ya bisa juga sih expired, cuma kalau bisa yang belum drop ya, domainnya yang belum drop, artinya emang masih banyak indeks di Google, dan umurnya juga mempengaruhi. Makanya beda harga-harga domain lelangan tuh sama yang di expired domain tuh beda. Rata-rata kalau expired domain yang available itu masih agak murah dan sumber backlinknya kurang bagus. Tapi kalau beli di GoDaddy umpamanya ya, tempat-tempat lelang itu Sedo, itu rata-rata udah pilihan yang udah sortiran, udah bagus-bagus, harganya juga ya ratusan sampai ribuan dolar lah, udah pasti lebih mahal. Kan yang di expired domain ini juga kadang kita bisa dapat backlink yang bagus asal rajin aja nyarinya gitu ya. Jadi jelas ya teman-teman ya, backlink ini kalau dibilang persentase pengaruh, menurut pengalaman saya ya, saya jawab berdasarkan pengalaman aja. Salah SEO off page ini 70% nya ya, on page nya penulisannya 70%. Teman-teman udah buat artikel berkualitas, atau backlink ini kayak suplemen lah, 30% nya bisa kedongkrak dari backlink. Umpamanya artikel kita udah berbulan-bulan nulis mentok di peringkat 2 ya, pas kita backlink tuh kemungkinan bisa di halaman pertama gitu. Jadi sifatnya suplemen aja, tetapi yang penting ya on page itu kualitas artikel itu sendiri ya. Udah jelas ya teman-teman backlink dan seberapa pentingnya itu. Yang kedua yang gak kalah penting, social signal. Nah cuma ini pro dan kontra juga ya, karena menurut pakar-pakar SEO, social signal ini dia menghasilkan jadi backlink juga ya, jadi tautan balik juga, cuma dia no follow kebanyakan. Yes emang bener sih, cuman social signal ini kayak apa ya, kayak mengindikasikan bahwa artikel kita itu rame diperbincangkan gitu. Biasanya kan kalau banyak yang sharing berarti artikel kita bagus ya kan. Yang sharing ya bukan kita sendiri, justru yang pembaca. Kan misalnya kita sertakan tombol share tuh ya di blog, ya gunanya itu biar kalau artikel kita berkualitas, pembaca yang lain bisa share artikel kita secara sukarela ke media sosial mereka. Nah semakin banyak diomongin di sosial media, otomatis Google juga akan notice dong ya kan. Mereka juga pasti ngelihat nih ada apa yang sedang ramai di sosial media. Nah
kan secara nggak langsung blog kita kesebut-sebut. Nah itu bisa meningkatkan ini juga otoritas blog kita gitu, atau artikel-artikel yang di sharing itu. Setidaknya menurut beberapa pakar seperti itu. Saya sendiri sih nggak terlalu banyak yang main di sosial signal ini. Misalnya kalau mau ngecek, teman-teman bisa pakai ini nih ya, signalcount.com ya. Saya juga belum pernah nyoba sih, tapi nemu-nemu di Google yang seperti ini tuh. Dan beberapa tools juga biasanya tuh sosial signal check. Coba aja satu-satu teman-teman ya, URL-nya dipaste di di sini nih, dipaste di sini gitu. Seberapa banyak yang share ya, nggak tahu ya ini kebenarannya, karena saya nggak pernah ngecek sosial signal sih jujur aja, tapi layak dicoba. Biasanya plugin social share ini juga menyediakan ini kok ya, share count ya, jadi berapa banyak udah di share dan lain-lain gitu. Selanjutnya social portraits. Nah social portraits ini juga nggak kalah penting ya, tapi menurut saya buat nge-branding ini bagus banget nih. Misalnya kayak teman-teman buat fanpage Facebook ya tentang blog teman-teman. Jadi kalau punya 5 blog, buat 5 fanpage yang berbeda-beda lah, yang penting mencerminkan isi blognya itu ya. Terus akun Twitter, Instagram, kalau sekarang Pinterest, nah itu penting-penting juga tuh. Social portraits ini buat kita sharing-sharing di awal ya, jadi misalnya ada artikel baru langsung kita share ke situ. Ini juga bagus ya untuk meningkatkan visibilitas blog kita, karena nge-branding. Kadang-kadang juga misalnya teman-teman suka cek nggak ada nama blog, teman-teman ngetik nama blog A gitu ya di search engine, nanti itu bawahnya nongol sosial medianya lah, Facebooknya lah, Instagramnya, Twitternya, atau dan lain sebagainya. Nah itu bagus juga buat nambahin traffic dong, masuk traffic dari sosial portraitsnya dia masing-masing gitu, dari Facebooknya ya atau apa, nanti kan ujung-ujungnya bisa ngarahin ke situs utama kita sendiri. Yang paling utama dalam sosial portraits ini biasanya yang paling umum yaitu tadi Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, ya LinkedIn kalau ada, ya itu aja sih cukup gitu. Dan yang lain-lain juga boleh lah teman-teman bikin apa ya buat memperkenalkan brand kita ke dunia. Ini terutama dibuat pas blog baru-baru ya, pas ya sebulan awal blog atau seminggu baru launching website kita, ini perlu nih, apalagi buat perusahaan-perusahaan kan penting ya. Biasanya ada officialnya, Instagram officialnya apanya. Intinya kalau ada link di situ kayak Twitter kan bisa nambahin link ke homepage situs kita gitu. Intinya gitu. Ini teman-teman gak usah peduli no follow atau do follow. Kalau untuk sosial media lain cerita soalnya ya. Untuk meningkatkan ini aja branding buat blog kita di mata search engine. Tuh, next yang terakhir yang gak kalah penting di SEO of page ini business listing ya. Ini jarang yang merhatiin ya, tapi sebenarnya menurut saya lumayan powerful sebenarnya business listing ini, terutama buat lokal bisnis. Jadi business listing ini kita mendaftarkan website kita ke direktori bisnis. Umpamanya kalau di Indonesia tuh yang terkenal apa, Yellow Pages ya, umpamanya Yellow Pages atau Foursquare ya, daftarin di Foursquare. Nah keuntungan pakai business listing biasanya situs bisnis ini udah kuat semua, jadi udah gampang masuk di halaman pertama gitu. Jadi kita intinya nebeng alamat di situs-situs direktori mereka gitu. Yang terpenting jangan sampai berubah brand kita ditulis ya, kalau teman-teman nancepin di link atau profile di business listing, jangan berubah itu nama bisnis kita atau nama blog kita, terus email biasanya ada tuh ya, atau kontak yang bisa dihubungin, terus map ya, alamat map. Nah itu penting juga, samain aja logo kalau ada, biasanya suruh nampilin logo perusahaan dan lain-lain. Nah itu bikin jadi sewarna ya dengan bisnis listing yang lain. Nggak usah takut buat duplikat, karena ya emang bisnis listing begitu kan, profil perusahaan kita juga kan nggak berubah-berubah. Terus jangan lupa buat bisnis lokal tuh penting Google Maps ya teman-teman. Kalau bikin Google Maps bisa di Google My Business ya, nanti bisa bikin maps ya juga di sini gitu. Nah teman-teman bisa nih bikin Google Businessku nih, jadi buat memperkenalkan bisnis teman-teman juga.
Nah, Google Bisnis ini kan bagus buat pencari yang terdekat ya, terutama misalnya jual baju Semarang gitu. Jadi orang-orang yang di wilayah Semarang kalau mau beli baju kadang suka nongol ininya apa, toko baju ini. Atau misalnya kalau orang yang suka pakai Google Voice ya biasanya ya, salah toko baju terdekat, saya ketik ya di sini ya, pakai kata terdekat nih, otomatis kan biasanya setiap handphone itu udah ngelacak posisi kita ya. Nah, dia si Google Map ini bakal menyesuaikan ya dari pencarian lokal. Nah, misalnya tuh dekat-dekat alamat rumah saya nih ya, di Tangerang nih, Tangsel nih, tuh bakal nongol di sini. Nah, ini masuk halaman pertama paling atas lagi ya, bawahnya baru marketplace ya kan. Soalnya di toko baju Bogor kita lihat nih, tuh ada juga tuh kayak kan di halaman ini tuh, Gedung Halang di Bogor kan. Nah, ini karena masuk di peringkat atas, orang pasti ngeklik ini. Pas dia klik nanti kan bisa nanam halaman website ya biasanya ya di situ ya. Ini biasanya ada situs web ya di sini, tuh situs web. Nah, bisa teman-teman bisa nancepin link teman-teman di sini. Ini sih terutama buat yang bisnis ya, Google Maps ini pentingnya buat apa, buat ya buat yang dagang di websitenya tuh, untuk memperkuat visibilitas sih sebenarnya. Nah, cuma menurut beberapa pakar SEO ini tuh bisnis listing juga berpengaruh secara SEO-nya ya, maksudnya secara perankingannya dia bakal mempengaruhi website utama kita juga gitu, karena mungkin lebih nge-branding, lebih trust ya, karena profil kita ada di mana-mana gitu dan di situs yang terpercaya pula. Jadi kalau Indonesia sih dua ya teman-teman yang saya saranin. Satu, Yellow Pages, teman-teman bisa cari tuh yellowpages.id kalau nggak salah, bikin profile di situ, sama di Google Maps ya, di Gmaps atau Google Business Club. Mungkin itu aja ya teman-teman penjelasan SEO of page. Mungkin kalau ada yang mau bertanya, ada yang kurang jelas bisa tanya di komentar, insya Allah saya jawab kalau yang saya tahu. Sampai jumpa di video selanjutnya, jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.